Ada 4 hal. Ada kalimat seperti ini, minallah, billah, lillah, ilallah. Mungkin bisa ditambahkan yang lain, ada ma'allah, ada billah. Ini Gus Dawami, ya, insyaallah tahu ini, ya. Minallah, billah atau ma'allah sama, kemudian lillah, dan yang terakhir adalah ilallah, dikiat-kiat seorang yang ingin mencapai dirinya, ya, berintegritas, terpercaya, ya. Dan ini adalah merupakan sifat, salah satu sifatnya, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kalau kita berbicara refleksi adalah menjadi kewajiban bagi setiap jiwa itu menjadikan hari esok itu lebih baik. Ya, ayatnya jelas yang Al-Fakir baca tadi, Al-Hasyr ayat 18 surat yang ke-59 dalam Al-Quran kalau tidak khilaf. Ini ayat berkaitan dengan salah satu suku yang ada di kota Madinah saat itu, suku atau Bani Nadir, ya. Ini satu suku yang tinggal di pinggiran kota Madinah, ya. Maka ayat ini menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kamu kepada Allah taala dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan, mempersiapkan, ya, apa-apa yang diperbuatnya untuk hari esok. Hari esok di sini Jamiyatul Muslimin wal Muslimat, oleh para sebagian ulama menafsirkan bahwa hari esok ini yang hakiki adalah tentunya hari kiamat, hari akhir. Ya, jadi bukan hanya sekedar hari esok ini adalah hari esok dalam urusan duniawi, tetapi juga yang terlebih penting adalah bahwa hari esok lihodin di sini adalah maknanya adalah hari kiamat, hari esok. Ya. Jadi selain kita disuruh untuk memeriksa, menilik, ya, atau melihat, mengkalkulasi, ya, bahasa sekarangnya muhasabah, introspeksi terkait dengan hari esok urusannya perkara dunia, tapi lebih-lebih adalah terkait dengan urusan akhirat. Itu wajib, adalah kewajiban bagi setiap jiwa. Maka yang pertama, minallah tadi. Minallah itu apa-apa yang ada pada diri kita itu, yang pertama kata ulama, kita ini ada dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang ada saat ini nikmat anugerah semua dari Tuhan, dari Allah. Ini ya, penting minallah. Sehingga dengan minallah ini kita tahu bahwa adanya kita adalah dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat anugerah karunia yang saat ini pun ada dalam diri kita itu satu jam Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya muncullah hamba yang senantiasa pandai bersyukur ketika kita mengetahui ini. Ya. Maka dia menjadi hamba yang pandai bersyukur. Binallah. Ya. 2023 umur sekian, ya kan? Nanti masuk 2024 berarti bertambah umur. Tambah atau berkurang nih? Nah, betul apa yang dikatakan ya Maria tadi, berkurang jatah kita. Angkanya bertambah, tapi pada hakikatnya dikurangi jatah kita. Ya. Maka terkait dengan umur, Allah pun pernah menyinggung dalam Al-Quran, kalau tidak salah surah Fatir, awalam nu'ammirkum ma yatajakkar fihi man tazakkar, kata Allah. Apakah kami tidak memanjangkan usiamu dalam waktu yang dalam masa yang panjang, kata Allah, untuk berpikir, bagi orang-orang yang berpikir. Ya. Sebenarnya apa makna ketika Allah memberikan kita nikmat, atau misalnya nikmat panjang umur, itu untuk berpikir. Nanti, nah makanya tadi di 4 tadi ada ilallah.
minallah, ya, minallah, billah, ma'allah, apa tadi? Lillah, ilallah. Itu kembalinya kemana? Ke Allah kan? Ya, kembalinya kemana? Ke Allah tadi. Ya. Minallah, ya. Bahwa minallah tadi semua nikmat yang ada pada diri kita ini adalah muaranya satu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama bikum min nikmatin faminallah. Dan apa-apa nikmat yang ada pada kalian, kata Allah, minallah, maka semuanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ketika seseorang hamba memahami dengan kalimat minallah ini, jamaah rahimakumullah, maka dia menjadi hamba yang pandai bersyukur. Ya, pandai bersyukur. Ya. Alhamdulillah, rumah Basnas sudah rumah sehat Basnas, bukan rumah Basnas ya, rumah sehat Basnas sudah hampir rampung dan sebentar lagi akan diresmikan. Mudah-mudahan tadi disampaikan Wakil Presiden Pak Kiai Ma'ruf Amin bisa meluangkan waktunya dan bisa menghadiri. Ini kan luar biasa, pencapaian yang luar biasa. Ya, artinya ketika kita terus mensyukuri apa yang diberikan saat ini, ya, bahwa semuanya ini adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentunya ya minallah tadi. Jadi ini integritas tadi, bahwa yang pertama adalah minallah. Minallah tadi. Semua ada. Banyak orang yang melupakan jati dirinya, dia dari mana, kemudian apa yang saat ini dia rasakan, dia peroleh itu tidak melibatkan Allah Tuhan di dalam hal tersebut. Ini bahaya. Ya. Seakan dia sendiri yang memperolehnya, karya dia sendiri. Ya. Salah. Ya, ini penting minallah. Ayatnya sangat jelas, fama min ni'mat wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ya. Itu yang pertama. Yang selanjutnya adalah ilallah. Billah atau ma'allah. Dengan pertolongan Allah, dengan minta tolong kepada Allah agar kiranya mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan termotivasi dengan pahala. Ya. Tapi tadi billah atau ma'allah. Minta tolong kepada Allah agar kiranya mampu meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan dalam agama, dan dibaliknya atau digantinya bahwa dia termotivasi dengan pahala. Aku capek aku. Tapi karena termotivasi itu pahala, sudahlah, lupa sudah yang capek tadi. Gus Dawami tadi, wah, hari yang sangat melelahkan, kata beliau. Ya, bolak-balik dan sebagainya. Tapi ini karena untuk umat, diniatkan untuk umat, hal yang berfaedah, bermanfaat untuk umat, dan di situ tentunya ada pahala. Ya, itu adalah merupakan rangkaian ibadah. Nanti ibu dokter juga kan, nanti di sini ini kan luar biasa nih, ladang pahala nih. Ya, ladang pahala nih, membuat orang supaya sehat, sembuh daripada penyakitnya. Ya, ini subhanallah. Ya. Makanya ibadah itu kan dalam definisi oleh ulama, hiya ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah huwa yardah minal a'mal wal aqwal al batinah az-zahirah. Itulah ibadah. Apa sih ibadah itu? Yaitu satu istilah yang mencakup setiap sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik itu dari ucapan, perbuatan yang nampak atau tidak nampak. Bilanya Allah itu demen, Allah senang, Allah ridho, mau dia ucapan, mau dia tindakan, ibadah. Berarti konsekuensinya apa? Pahala dong. Ya. Jadi motivasi diri kita bahwa gawian itu, pekerjaan itu adalah ibadah. Billah tadi. Ya.
Apalagi para ulama dulu, mereka jeli melihat perkara yang biasa-biasa saja, didesain mereka menjadi suatu yang bernilai khair, kebaikan, bahkan ajro, pahala. Contoh, perkara itu mubah, tapi mereka desain menjadi perkara yang di ujung-ujungnya endingnya jadi pahala. Ini hebatnya ulama dulu. Ya, dan mereka meletakkan perkara sunnah itu seakan-akan karena wajib. Kalau orang sekarang kan beda, ya, itu kan sunnah aja mah, ya, kan sunnah aja. Nah inilah yang membedakan paradigma atau tasawur, pandangan orang-orang dulu dengan orang sekarang. Ya, itu kan sunnah aja, ya, bukan wajib. Orang dulu karena itu sunnah, lalu mereka kerjakan, ya. Wahwa al-mandub ka'annahu wajib di dalam kitab Al-Minhaj Saniyah itu. Mereka bukan merubah, ya, bukan merubah perkara hukum sunnah menjadi wajib, tidak. Tetap hukum itu sunnah, tapi mereka meletakkan seakan-akan itu wajib. Ya. Ka'anna wahwa wajibun ka'annahu haram. Ya. Oh, tidak salah demikian. Ya. Yang wajib karena yang wajib itu seakan-akan dia meletakkan perkara yang haram. Bagaimana? Kalau dia meninggalkan yang wajib itu, maka tentu dia akan mendapatkan sanksi keharaman dari Tuhan. Berarti yang wajib itu harus, ya kan? Nah disinilah yang menjadikan salah satu sababiyahnya para salafus saleh itu mendapatkan tingkatan maqam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi termotivasi bahwa pekerjaan kita, biar pekerjaan itu tidak terlalu kelihatan itu adalah di masjid, ya kan? Tapi ketika hal itu berfaedah, bermanfaat bagi umat, ya, bagi orang lain, tanamkan di dalam hati itu adalah merupakan, ya, pahala. Apalagi tadi ada lillah di ujungnya. Setelah ilallah apa tadi? Lillah. Apalagi kalau gawian itu, pekerjaan itu, ya, semua ditujukan tidak lain tidak bukan lillah, karena Allah. Ya. Jadi minallah apa tadi? Billah atau garis miring ma Allah, kita minta tolong dengan Tuhan, dengan Allah Ta'ala, agar dirinya bisa meninggalkan daripada perkara-perkara yang haram dan termotivasi dengan pahala, ya, pahala. Kemudian ini penting juga ketika kita melaksanakan satu amal itu, maka modal utamanya adalah lillah tadi, ya. Makanya kata para ulama ada dua syarat yang harus dipenuhi bagi seorang yang beribadah ketika ingin ibadahnya itu diterima. Yang pertama adalah syaratnya ikhlas, itu kaitannya dengan hati. Ini amalan hati nih, ini kaitannya dengan amalan hati nih. Dia ini amalan, ini ibadah buat siapa nih? Ya. Untuk siapa nih ibadahnya? Kalau tujuannya lillah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah harapan amalannya itu akan mendapatkan ganjaran pahala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Bahwa kata ulama, syarat yang kedua ketika dia melakukan satu amal ibadah adalah maka ittiba. Apa ittiba? Amalan itu sesuai dengan, ya, sunnah, tuntunan Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kaitannya tentang apa namanya, amalan zohir. Kalau tadi amalan hati, kaitannya dengan hati, ini amalan zohir. Misal ngangkat takbir sholat itu bagaimana sih? Contohnya Nabi, ya kan? Qiyamnya seperti apa sih? Ya, ini kan harus ada ikutan nih. Bahwa ibadah itu ada yang diikuti, ya, jadilah. Sehingganya di dalam kitab dijelaskan ikhlas itu dua.
Ada ikhlasul abror, ada ikhlasul muqarrabin. Ikhlasul abror itu melakukan ibadah tidak memandang apapun, baik itu perkara nanti ibadah itu pengen masuk surga dan sebagainya, jauh daripada neraka, itu jangan dulu. Maka yang utama adalah melakukan ibadah, melakukan pekerjaan itu yang dinilai ibadah itu adalah tidak lain tidak bukan satu saja tujuannya. Apa? Lillahi ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ya. Kalau ikhlasul muqarrabin, ikhlas Kiai, Ustadz, Gus, saya ibadah ini kan supaya masuk surga. Kalau dalam tingkatan ikhlasul abror tetap jangan dulu. Ya, karena itu embel-embel, ada embel-embel lain selain Tuhan. Ya, surga itu Tuhan apa tidak? Bukan kan? Bukan. Tuhan itu kan ciptaan tuh. Itu perkara yang fana, perkara yang hancur, bukan perkara yang baqo, yang kekal. Maka usahakan ibadah itu tujuannya lil baqo, untuk yang kekal. Ya. Salahkah dalam metode ikhlasul abror ini, golongan ikhlasul abror ini, mereka menyatakan jangan dulu. Satu saja tujuannya, tidak bukan apa-apa, karena Allah. Makanya orang-orang NU kalau sholat itu Pak Ustadz Abu Bakar itu biasanya sebelum sholat itu pasti ada membaca lapas talapus dulu. Itu ciri orang NU itu. Sholli fardhal Jum'ati misalnya, rakaat ini mustaqbil qiblati apa lillahi ta'ala. Itu supaya menguatkan, karena ya kita jujur saja, kekuatan hati orang-orang NU dengan Muhammadiyah ini lebih kuat orang Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah kalaupun tidak mengucapkan talapus mereka sudah kuat, yakin sudah. Orang NU ini ditambah supaya yakin lagi, maka dengan talapus lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Sama dengan merukan zakat itu kan, nawaitu an ukhrija zakatal fitri, ya kan, dan seterusnya. Ujungnya pasti ada lillahi ta'ala. Itu bahasanya apa? Bahasa kitanya karena Allah Ta'ala ingin memantapkan, ingin mengajarkan di hati kita bahwa ibadah itu tidak lain tidak bukan untuk siapa? Allah. Kan itu syarat yang harus disiapkan agar kiranya satu ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang terakhir, selain lillah apa tadi? Ilallah. Ada lillah, ada ilallah atau Allah. Semuanya kembali kepada Allah. Ya. Lalu ketika kita kembali kepada Allah, ya, tujuan kita di dunia ini pasti ke sana, ya. Maka tentunya ketika kita menginginkan seseorang itu selamat, ya, di negeri akhirat, negeri yang kekal abadi selama-lamanya itu, dan kita ini adalah penduduk akhirat, ya, yang insya Allah standarnya kata para ulama adalah iman, takwa, amal soleh. Maka tentunya kita harus pun mempersiapkan bekal tersebut agar ketika kita kembali kepada Allah tadi, ya insya Allah kembali dalam keadaan selamat. Jadi perkara di dunia ini jadikan sarana, wasilah agar ketika kita kembali kepada Allah tadi adalah dalam keadaan bahagia, selamat tadi. Nah, jadi ada beberapa hal itu yang mungkin bisa Al-Fakir sampaikan, mungkin bisa ditambahkan kepada guru-guru yang lain. Ya, dari Al-Fakir tadi minallah, tadi ilallah, billah atau ma'allah, kemudian lillah, dan yang terakhir adalah ilallah. Ya. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita, ya. Nah, ini salah satu modal juga dalam kita ya melakukan satu rangkaian ibadah kita. Tentunya kita tidak ingin ibadah kita nanti ketika kita bangga di dunia merasa beribadah banyak amal, tapi ketika nanti di akhirat kok nihil nih, kok nggak ada. Ternyata mungkin selama kita beribadah
niat ibadah kita tercampur, terkontaminasi dengan hal-hal yang mungkin ya tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashabihi ajmain. Allahumma shalli Muhammad. Saya ingin didahului, takut lupa saya. Takut lupa juga, takut dicabut malaikat umur saya, enggak sempat nanya ini. Saya ada mengomentari, nanti ujungnya nanya Ustaz. Jadi anak saya ada namanya Fatimah, lulusan pesantren. Suatu ketika dia masak mie. Masak mie itu lama banget gitu. Mungkin ada 1 jam. Hampir sampai 1 jam, mungkin setengah jam lebih lah. Bagi saya masak mie itu lama setengah jam itu, atau apalagi 45 menit. Saya tanya, kenapa lama kali Fatimah? Ih, Bapak ini nggak tahu. Kita harus menikmati prosesnya, Pak. Tuh, rupanya nyambung tadi. Jadi nikmati prosesnya. Saya kira memang iya. Karena proses itu adalah usaha kita. Masalah itu enak atau enggak enak, itu serah pada Allah gitu loh. Artinya kita enggak ditanya Allah tentang hasil usaha kita. Tapi yang ditanya kita Allah itu adalah usaha kita. Jadi prosesnya. Rupanya ada sanadnya juga. Iya Gus. Jadi pertanyaan gini Ustaz. Itu yang saya yang saya cari tahu selama ini. Kita ini terkonfirmasi dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini Ustaz. Nilai-nilai rupiah dan materi-materi ini kita tahu. Kalau aku dapat punya uang 1 juta, aku bisa beli ini. 2 juta seterusnya, aku bisa begini dengan materi-materi, sehingga jadi motivasi. Dan motivasi itu dibantu pula oleh mas-mas media. Kalau dulu kan kita cuma punya TV aja. Nah, sekarang sudah luar biasa, dan yang diiklankan di TV itu menjadi motivasi kita, dan berulang-ulang itu aja. Itu aja. Misalnya tentang deterjen, ya itu aja jual, tapi terus. Dan dia bayar tuh mahal. Dan kita memang dimotivasi juga sama Allah, setahun sekali kita motivasi Ramadan, ittaqullah. Itu motivasi Jumat Ustaz ya. Kalau Ramadan itu la'allakum tattaqun, motivasi tahunan, motivasi mingguan, Jumat ini ittaqullah. Rupanya kita perlu motivasi harian Ustaz, supaya kita tahu nilai-nilai pahala tadi, supaya termotivasi dapat pahala. Karena selama ini kita motivasinya, kita umumnya manusia yang dimulai dari bangun pagi sampai nggak turun-turun dari pesawat, mungkin itu motivasinya berbeda dengan itu tadi. Jadi kita kurang ya menganggap satu amalan, kadang-kadang amalan itu banyak pahala, kita nggak tahu, nggak ada mengiklankan ini. Jadi saya nanya Ustaz nih, bagaimana supaya kita termotivasi dengan pahala tadi itu, supaya nampaknya betul-betul sesuatu yang penting sekali. Bagaimana kita motivasi untuk meninggalkan dosa tadi? Ini sekarang akan menjadi ancaman buat kita supaya kita meninggalkannya gitu Ustaz. Dan saya kira mungkin itu aja Ustaz. Terima kasih nanti sebelumnya atas jawaban Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari Amil ya. Itu ada mic ada. Kita santai aja. Amil boleh ada sedikit depan. Nikmatin prosesnya nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz mau bertanya, mungkin agak sedikit berbeda. Jadi mungkin karena iman saya belum teguh ini lah. Jadi begini Ustaz, yang saya rasakan setiap di penghujung tahun, apa sih yang menyebabkan saya itu merasa kok cepat betul tahun ini berlalu gitu. Sama yang kedua, kayaknya biasanya saya gitu sholat terus nih 5 waktu, tapi kok kayak
kita itu ibadahnya baru sedikit ini. Mungkin dua hal itulah yang sekiranya setiap akhir tahun saya rasakan. Ada mungkin simburan rohani. Mungkin aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Yang pertama dari guru kita Pak Ustadz Terdes Abu Bakar terkait dengan apa yang beliau sampaikan tadi. Ya. Jadi sebenarnya ada syarat-syarat orang beriman gitu. Ya. Bahwa iman itu kan orang yang beriman itu ya, orang yang beriman belum tentu dia beramal soleh kan gitu Pak Abu Bayah. Ya kan banyak orang yang percaya ya kan, tapi minim dengan amal. Padahal dua rangkaian kalimat iman dan amal soleh ini kan dia bergandengan kan. Makanya setiap dalam Quran itu kan selalu disambung. Walladzina amanu wa aminus sholihat ya kan. Iman itu apa sih maknanya? Itu percaya, ya kan? Mempercayai ya. Atau kalau lebih dalam lagi dalam kitab-kitab akhlak itu rukun iman itu mentasdik, membenarkan, ya kan? Apa yang harus diimani? Yang diimani bukan hanya sekedar perkara Tuhan saja, tetapi perkara yang gaib tadi, ya kan? Bahkan di surah Al-Baqarah itu ada rangkaian ayat yang menjelaskan siapa sih ciri-ciri indikasi orang yang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya. Dan orang-orang yang beriman itu alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi hudal lil muttaqina alladzina yu'minuna billahi wa bil ghaib ya. Bahwa salah satu ciri orang yang beriman itu adalah dia yang percaya terhadap perkara yang gaib. Gaib itu abstrak, tidak kelihatan. Maka apa saja yang abstrak, yang tidak kelihatan, yang ada di dalam pernak-pernik Islam itu, agama kita itu, selain surga neraka termasuk pahala. Ya enggak? Sekarang pahalanya tuh kelihatan enggak sekarang? Enggak kelihatan. Itu dijumatkan itu pahala Jumat itu kalau kelihatan satu pahalanya orang yang sembahyang Jumat itu 1 juta atau full itu masjid itu. Ya kan? Cuman masalahnya kan ketika dia dia mengaku beriman masih meraba-raba ini benar enggak apa pahala tersebut. Tapi bagi mereka yang memang yakin percaya dengan pahala itu, oh jelas dia hidupnya tidak akan pernah lepas daripada amal soleh, termotivasi dicarinya, bahkan bukan yang wajib seperti ulama tadi yang sunnah dia kerjakan, dia gawe dicari, bahkan perkara yang mubah saja Pak Abu Bakar Ustaz mereka desain agar bisa menjadi pahala. Contoh tidur, makan itu kan perkara yang mubah, tidak ada konsekuensi pahala, ya makan saja. Kalau seandainya makan dan minum ini wajib, waduh Pak, kalau nggak makan nggak minum berdosa dong. Nah inilah hikmah kenapa di situ ada hukum dalam Islam itu ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Kenapa? Tuhan tahu bahwa manusia itu ada yang namanya al-malal. Apa al-malal? Kebosanan. Coba kalau semuanya wajib, nanti kalau nggak makan kan berdosa dong. Untung makan itu mubah saja, tapi bisa-bisa kita mendesain tadi bahwa ketika dia menyuap satu makan dia niatkan mudah-mudahan dengan makan ini saya kuat beribadah. Maka setiap apapun yang masuk ke dalam rongga kita dia jadi ibadah. Tidur sama aku cepat tidur malam ini supaya nanti tengah malam bisa qiyamul lail. Maka berapa jam kita tidur pahala. Nah lain masalah aku goring ini aja supaya kau bangun tengah malam menonton Piala Dunia. Nah ini maka lain.
Itu lain itu. Iya. Muntah-muntah itu malaikat pencatat dosanya itu. Kalau tadi tidak didasari dengan niat yang baik tadi. Jadi mungkin tadi yang pertama adalah bagaimana meyakinkan ya kepada seseorang itu terkait dengan pahala tadi. Betul bentuknya saat ini kita tidak melihat, tidak tahu, tetapi yakinlah yang namanya pahala itu adalah ada dan nanti dia akan diperlihatkan. Kalau kita merujuk pada surah Qaf, kalau tidak saya ayat 22, mohon Ustaz Agus dikoreksi. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasruka al-yawma hadid. Ente kalau mau lihat pahala nanti ketika sakaratul maut, Allah bukakan itu fabasruka al-yawm. Tapi ketika sakaratul maut ini masalahnya, mau nggak sakaratul maut? Kalau ditanya nanti dulu Ustaz ya. Belum siap lagi. Itu semua itu sudah relatif jawabannya itu. Tapi inilah yang dialami oleh sahabat yang bernama Sa'ban. Ya kan? Sa'ban teriak di akhir hayatnya. Apa teriakannya? Aduh, kenapa tidak lebih jauh? Aduh, kenapa tidak yang baru? Aduh, kenapa tidak semuanya? Bingung istrinya. Kenapa nih? My baby ya. Beb saya kenapa meninggalnya kok bahasa seperti ini? Datang Rasulullah. Ya Rasulullah, suami saya Sa'ban yang engkau cari, yang setiap saat sholat berjamaah, beliau sudah meninggal dan baru saja kami kebumikan. Tapi ya Rasulullah, ada yang aneh ya Rasulullah. Kenapa? Kata Rasulullah, di akhir hayatnya saya mendengar 3 kalimat yang tidak biasa diucapkan. 3 kalimat tadi. Lalu tidak lama Rasulullah berpikir, datanglah malaikat Jibril alaihi salam membawakan ini ayat. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka